Terima piala aja nih pemain komedi terbaik Lika-Liku Laki-Laki, suruh ngambil piala ke depan, ayo suruh pembantu ayo yang maju. Seriusan kan? Iya, setiap hari itu mabuk terus sampai akhirnya ditangkap Tuhan, bertobat dan akhirnya masuk rumah sakit gara-gara overdosis. Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Spirit. Nah sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga like dan share. Terima kasih. Hai teman, ketemu lagi di Risma Simbolon Podcast My Spirit. Nah, aku senang banget nih pada siang hari ini. Siapa ini tamu saya? Siapa yo? Seorang aktris yang sangat cetar di masanya. Tahun Kakak berapa ya? Ana Tahun berapa Shirley. tuh? Tahun berapa tuh? Pastinya 80-an sampai 2000-an ya. Kakak kan agak-agak legendaris ya. Ya, tolong deh. Iya. Sampai berapa dekade gitu ya? Dari tahun 8 Bener kan? 84. Bener kan? Foto-fotonya tuh ABG tahun 84, 14 tahun. Oh, Nah, berarti dulu kakak mulainya dari foto foto model dulu, oke. majalah-majalah Aneka, majalah-majalah Terubus. Aneka udah ada 80-an? 84. Seriusan? Iya. Iya. Gitu, Jadi majalah-majalah remaja. Awalnya foto model pemirsa. Nah, tapi kita lebih sering lihat kakak di layar lebar dengan peran Betawinya ya. Nah, itu enggak dong, main warkop dulu tahun 89. Warkop DKI. Itu yang menelurkan nama yang Ana Shirley ya. mengangkat karir gitu ya, kita ke bawah sohornya. Berapa judul kakak main di waktu? Banyak deh, dari TV-nya juga kan pernah setiap tahun TVRI selalu memunculkan lawakan antara Bagito dan Warkop waktu Jayakarta zaman Om Jojon. Iya. Luar biasa ya. Jadi di balik ketenaran kakak saat itu ya kan, dulu kan belum ada TV sebanyak sekarang. Jadi semua orang tertuju kepada TVRI. Dan pastinya Warkop itu ada di bioskop ya. Dan happening banget loh. Terima kasih banget nih buat TVRI. Semoga TVRI bangkit kembali, jaya kembali. Nah, kemarin itu aku sama Kak Sherry itu ketemu di acara pelayanan ya, untuk kaum marginal di daerah Tanah Tinggi Senen. Nah, ini dia nih yang gue cari selama ini, karena kita sebenarnya temenan di medsos tapi nggak pernah ketemu dan nggak pernah kontak-kontakan gitu. Jadi pas ketemu, Kak, ayo kita podcastan, Kak, nggak bisa enggak nih gitu kan. Ternyata kakak ini baik banget ya, langsung kita diculik. Diculiknya ke mall. Tapi ini mallnya nih udah kayak ibu RT-nya. Setiap hari di sini dia di Central Park. Iya, Luar biasa. Central Park karena ada anak sekolah di sini di lantai 8. Iya ya. Jadi nih kakak sehari-harinya antar anak sekolah, Pelayanan, anak sekolah, pelayanan, udah gitu aja. terus nggak syuting lagi kak? Enggak, belum. Oh belum. Terakhir apa produksinya? Produksi kakak yang terakhir? Sinetron, Oh sinetron. Jodoh Wasiat Bapak, horor. Iya ya. Jadi kalau dihitung-hitung kak, dari dulu udah berapa judul lah yang kakak bintangi? Udah banyak banget. Nggak Ratusan, kehitung. ribuan? Iya dong, Sombong ya. dari satu Tidak judul, terhitung. dari satu judul aja udah 1.500 episode tuh. Baru dari satu judul tuh, si Entong. Nah kakak tuh terkenal banget kan dengan Betawi. logat dan karakter cewek Betawinya yang itu belajar di mana? Apa kakak memang orang Betawi kak? Enggak. Aslinya tuh Enggak orang lah. mana sih? Betawi itu karena seneng film Benyamin. Oh oke. Seneng lawakan-lawakan orang-orang Betawi, Lenong, seneng nonton Lenong. Nah, terus belajar dari Warkop juga, Mas Indro kan Betawinya lucu. Sama Mas Kasino. Kalau Mas Dono itu kan Jawa. Di Jawa, iya betul. Oh jadi awalnya atau inspirasinya dari Benyamin ya. Memang itu aku juga ngefans banget sama almarhum Benyamin ya. Terutama di serial Sidul ya, itu luar biasa ya. Dia improv dan memang apa ya, setiap kata-kata yang diucapin tuh bener-bener dia banget gitu loh. Iya. Jadi dia bukan kayak seperti memerankan orang lain, tapi
dia sendiri gitu yang ada di dia hidupi gitu karakter itu, ya kan? Jadi kakak memilih karakter Betawi itu karena dari sang legendaris Bapak Benyamin ya. Betul. Sama nonton Lenong. Terus nggak pernah memerankan atau pengen nyoba karakter yang lain kan? Semua karakter saya sudah coba. Oh. Karena saya itu pemain ya, player bukan star. Oh gitu ya. Kalau pemain film itu semua karakter dia bisa main dan sudah pernah. Tapi kalau star dia muncul meledak habis itu dia hilang karena banyak saingan yang cantik-cantik. Gitu Kalau ya. star dia kayak numpang lewat gitu. Iya, iya. Tapi kalau player pemain dia udah punya karakter. Iya, Seorang pemain dia bisa memainkan seluruh karakter. Harus malah ya. Iya. Harus bisa ya. Logat Batak udah pernah. Oh gitu, udah jadi pena yang Oh gitu, sudah Butet. itu Aduh, film I Mak. Love You Pul. Jadi ibunya Ricky Harun ya layar lebar. I Love You Pul logat Batak. Jadi inang-inang. Terus logat Malaysia. Awas ada Sule. Makci, makci. Oh, oke. Terus logat Sunda si kembar Dadang Dudung jadi emaknya Andre sama Sule. Betawinya Blak. Betawi mah udah. Belanda Udah Betawi. elo banget, Kak. Nah, jadi player bisa memainkan semuanya. Iya ya, luar biasa Iya. ya. Tapi memang kakak tuh udah di peak ininya ya kak ya, karir kakak tuh udah di atas banget ya kak ya saat itu ya. Terus gimana kakak maintainnya atau apa sih kakak mengalami apa ketika ada sindrom star? Kakak alami bisa Sindrom apa artinya? star syndrome tuh maksudnya Star syndrome tuh apa? ya kakak yang seperti kakak cerita tuh kan semua mata tertuju sama kakak, perhatian semua tertuju sama kakak, kakak merasa bintang gitu Parno loh. kali. Nah, kakak Itu mah bukan star syndrome. Star apa syndrome tuh bukan yang artis. bisa juga. Artis, Ya makanya. sombong. Nah, Kagak lah. kakak mengalami itu juga nggak? Enggak. Nggak ya, karena kakak dari muda sih ya, jadi nggak mendadak gitu ya, benar-benar kakak menitinya luar Iya, biasa dari ya. kecil kan. Masa star syndrome enggak kok enggak. Cuman malahan kebalikannya. Kalau perlu nggak usah ada yang tahu deh. Oh gitu ya. Jadi setiap viral menghindar. Iya, itu aku mau tanya tuh kak, kenapa kok ada perasaan atau ada situasi seperti itu kak? Sedangkan orang-orang mencari kapan nih gue viral nih. Nah ketika kakak viral, kok malah Menghindar. ketakutan gitu loh. Iya. Kakak cerita postingan kakak hapus, udah di like jutaan orang malah dihapus. Kenapa? Apa yang terjadi? Nggak tahu deh. Mungkin ada ini trauma masa lalu. Oh Iya. apa tuh? Trauma apa tuh? Jangankan viral, terima piala aja nih pemain komedi terbaik lika-liku laki-laki, suruh ngambil piala ke depan, ayo suruh pembantu ayo yang maju. Seriusan, Kak? Iya, lu mbak, ambilin iya, piala iya, gua iya, mbak, iya, ambilin iya, mbak, iya. kan dianterin pembantu saya tuh, lagi acara penerimaan piala Vidya. Jadi Mbaknya kita yang ada di situ. kan kita nyuruh pembantu kita yang nerima piala, ada sebelahan itu lampu sorot yang gede udah nyorot saya duduk paling belakang ya mau nggak mau dong gue maju jadinya. Terima makasih turun lagi kabur pulang wartawan nyariin mau diwawancara orangnya nggak ada. Gila. Itu padahal buat orang lain kak, itu momen bersejarah. Iya. Kalau bisa sejam itu ya bikin speech gitu ya. Iyalah enggak lah Kenapa gitu sih kak? ya nggak tahu pokoknya kayaknya nggak Kakak introvert kali ya? Apa karakter gitu ya? Karakternya maksudnya nggak lah. suka ketemu orang, nggak suka ada di tengah-tengah keramaian itu kali ya? Enggak juga sih. Terus salah Nggak di suka mana aja, gitu loh? nggak suka aja gitu muncul terlalu terkenal gitu nggak suka. Jadi bener-bener kalau dunia acting tuh hanya untuk kerja aja ya. Jadi Enggak. kakak nggak cari popularitas Enggak juga. itulah intinya. Iseng aja main-main. Ya ampun Enggak beneran. Orang aku waktu syuting itu punya butik 4 di Mangga 2. Iya ya. Ngapain harus kerja cari duit? Terus masih sekarang butiknya mas? Nggak ada kan langsung pindah kota ke Semarang. Jadi dicari wartawan, dicari produser, akunya udah pindah ke Semarang. Oh, kenapa tuh kak pindah ke sana? Ya karena waktu itu menikah. Oh, Jadi oke. pekerjaannya ada di kota Semarang. Iya. Berarti kakak ada masa-masa out of dunia peran lah ya? Ya berhenti dari dunia
perfilman itu 9 tahun. Oh, oke. Oh iya, pantas ya. Gak kedengeran lagi, kirain memang industrinya lagi gak Enggak, produksi. karena ternyata pindah tempat tinggal. menikah ya. Terus apa yang membuat kakak kembali lagi ke Jakarta, Kak? Wah, ceritanya panjang. Panjang ya. Ceritanya Singkatnya? panjang. Singkatnya kembali lagi ke Jakarta karena mengalami satu goncangan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Oke. Jadi kakak kembali lagi ke Jakarta. Nah terus kemarin waktu kakak kesaksian ya di acara pelayanan kita itu luar biasa loh. Apa sih yang bikin kakak tuh meninggalkan dosa-dosa lama kakak itu? Karena itulah kasihnya Tuhan ya. Kalau kita kan selalu menghakimi orang yang berdosa. Kesaksian apaan? Dia aja cerai. Nah, kan gitu kalau manusia kan selalu menghakimi. Apa yang disaksiin, rumah tangganya aja hancur gitu. Syuting aja nggak ada, dia sekarang jobnya sepi. Itu manusia Gitu. tuh merepet begitu ya. Ya, jadi Nah gimana kakak cara menghadapi semua omongan-omongan? setelah mengalami kehancuran dalam rumah tangga, itu kita mengalami yang namanya kegoncangan di jiwa. Ya, hidup kita jadi ngawur, hidup kita jadi berantakan, jadi ngaco, keluar dari jalurnya Tuhan. Tapi Allah kita itu Allah yang setia. Dia tetap mengasihi anaknya meskipun kita jatuh. Dia tetap mencari kita, kejar kita. Nah, responnya tergantung kita. Gitu. Karena Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita, yang meninggalkan itu kita yang ninggalin Tuhan. Jadi Tuhan tetap mencari kita seperti domba yang satu hilang, 99 domba ditinggalkan demi yang satu Mencari domba satu. ini hilang. Nah, Ini saya seperti domba yang domba satu hilang. itu. Tangkap Tuhan kembali. Disitulah mulainya pertobatan. Itu periode itu kak, waktu kakak galau begitu ya, berapa tahun tuh? Sampai ketika Hancurnya? Iya, sampai ketika kakak kembali lagi Tuhan tangkap itu. Waduh, sampai detik ini juga masih dalam proses. Masih dalam proses, Masih dalam proses. Bukan berarti sekarang udah beres. Hidup saya sekarang udah rohani banget. Enggak juga. Masih sampai sekarang masih dimurnikan, masih diproses. Begitu. Masih dalam terus menuju pada kesempurnaan sampai Kristus datang yang kedua kali. Iya ya. Jadi sekarang kakak udah lebih damai sejahtera untuk berbagi setiap acara itu, kesaksian kakak yang kakak alami ya. Iya, jadi kesaksiannya itu gimana saya ketemu Tuhan secara pribadi. Iya. Justru orang menghakimi, wah dia tuh selingkuh, dia tuh bercerai, mau kesaksian apa, ya kan? Iya. Justru di saat kita jatuh, ya kata Firman 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Amin. Ya kan? Orang benar jatuh tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang dia. Justru di kejatuhan aku, di keterpurukan aku itu, di kehancuran aku, justru Tuhan hadir di situ. Karena firman-Nya digenapi, hati yang hancur, jiwa yang remuk, tidak kupandang hina. Iya. Jadi memang nomor satu harus pengakuan dulu ya bahwa kita salah. Iya dong. Baru Tuhan mau mengangkat kita. Ya begitu. Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Akibat kita merasakan kasih-Nya, oleh sebab itu kita jadi mengasihi Dia. Iya. Tapi yang terutama Tuhan dulu yang mengasihi kita orang berdosa. Gitu ya. Memang Tuhan datang untuk Mencari orang berdosa. Luar biasa. Memang kesaksian kakak tuh sangat memberkati banget kak. Kemarin itu aku banyak berpikir ya, maksudnya gini, dari seseorang yang kehidupan glamor lah, walaupun kakak nggak mau disorot, walaupun kakak juga takut ketemu orang, tapi popularitas itu ada gitu loh. Ya kan kita aja yang bukan generasinya kakak masih ingat, oh di Kaliku laki-laki, oh iya, oh ya warkop iya gitu. Tapi ketika kakak bersaksi itu udah kayak bukan seperti seorang bintang film lagi gitu kak, benar-benar seperti murid Tuhan gitu loh yang ketangkap. Kirain seperti Power Ranger. Ya Allah, berubah.
Nah, terus apa yang kakak bisa sharing gitu dari perubahan kehidupan kakak yang dulu sama yang sekarang? Oh, yang sekarang ya ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu hanya bisa kita dapatkan cuma dari Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Karena apa yang Tuhan berikan tidak seperti apa yang dunia berikan. Dunia berikan itu cepat habis, cepat selesai, nggak kekal, nggak abadi. Ya, walaupun saya tidak bergelimpangan harta, ya kan, tapi hidup saya dalam perkenanan Tuhan itu udah cukup buat aku, luar biasa. Hidup dalam hadirat Tuhan. Misalnya dulu saya glamor, bergelimpangan harta, tapi saya nggak hidup dalam jalurnya Tuhan. Aduh, buat Ada damai apa? sejahtera ya? Buat apa seseorang memiliki harta seisi dunia kalau ia kehilangan nyawa, istilahnya seperti itu. Jadi walaupun saya sekarang hidupnya sendiri, ya, single mom. Iya, berarti nggak sendiri. Tapi sama anak-anak. Suamiku sekarang yang menjadi suamiku adalah Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Luar biasa, luar biasa. Memang perubahan hidup itu apa namanya ya menjadi kesaksian kakak ketika diundang pelayanan di mana-mana ya, dan bisa memberkati orang-orang yang kondisinya mungkin mirip-mirip sama kakak gitu kan, atau mengalami Yang lebih parah ya. mungkin mereka lebih parah, tapi ketika mendengar kesaksian kakak mereka dikuatkan. Jadi kakak bisa menjadi berkat bagi Jadi orang begitu lain. guys, setelah saya bertobat, Tuhan langsung mengurnikan saya. Diuji di dalam dapur peleburan api. Wah. Karena dulu hidupnya kan kacau tuh ya. Pergaulan buruk, merusak kebiasaan baik, pergaulan, terus broken home, terus kehancuran rumah tangga. Ya sudah, seperti yang pada lazimnya kejatuhan manusia dalam dosa, dia terlibat minum-minuman keras, mabuk-mabukan gitu. Jadi setiap hari itu mabuk terus sampai akhirnya ditangkap Tuhan, bertobat, dan akhirnya masuk rumah sakit gara-gara overdosis. Itu kagak metong. Ya itu dia, hampir gara-gara udah overdosis, makanya di situ Tuhan menghampiri saya. Seperti itu. Ya, bukan lagi didoain orang atau lagi di gereja gitu, enggak, lagi overdosis. Apa yang kakak Kebanyakan alamin? udah mau mati, seperti mau mati begitu kan. Di rumah sakit ya? Enggak, di rumah. Oh, di rumah. Iya, di rumah dulu, terus besoknya baru pergi ke gereja, diajak adik saya ke gereja. Sudah deh, setelah itu baru karena kelebihan alkohol dan obat-obatan, akhirnya saya punya penyakit yang mematikan. Apa itu, Kak? Hancur. Saya punya sakit hepatitis A, B, C positif. Oh, itu parah, Kak. Itu kan menular, Kak. Iya. Nah, disitulah justru saya ketemu Tuhan. Mujizatnya dinyatakan, kuasanya dinyatakan. Seperti itu. Jadi pada waktu itu bukan berarti kita harus kudus dulu, kita harus suci dulu, baru kita terima mujizat. Enggak, jangan salah. Di mana dosa bertambah-tambah, di situ kasih karunia bertambah-tambah. Iya. Tapi gini, Kak, ini teman juga mereka kan mungkin mengalami apa yang kakak alami, mungkin lebih parah, atau mungkin lagi berpikir seperti ini. Apa iya kalau aku mau ngalamin kasih karunia, aku harus dapat penyakit itu dulu, aku harus terjerembab ke dalam narkoba dulu baru Tuhan datang? Apa harus begitu, Kak? Oh tidak. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia datangnya dari atas Bapa segala terang. Tuhan gak pernah beri penyakit, Tuhan gak pernah beri kemiskinan, Tuhan gak pernah beri kesengsaraan, ya, enggak. Jadi kenapa kita bisa mengalami penyakit? Itu adalah dampak daripada akibat hidup kita yang tidak baik, yaitu mengkonsumsi alkohol, obat-obatan seperti itu. Iya. Jadi itu adalah akibat, resiko. Tapi memang itu, jadi gini, Tuhan datang ke setiap kita itu berbeda-beda caranya. Nah, dalam hidup Kak Ana Shirley itu ya kakak harus mengalami itu dulu baru kakak mengalami kasih karunia Tuhan. Tuhan angkat kakak, ya kan, udah hampir meninggal pada saat overdosis. Di situ kakak mengalami kasih karunia Tuhan, Tuhan angkat kakak, bahkan Tuhan menyelamatkan kakak, ya. Jadi memang setiap orang beda-beda
di kehidupan aku juga beda, mungkin di kehidupan teman juga beda-beda gitu. Menurut kakak ya kak, gimana sih caranya untuk mengalami kasih karunia itu? Kakak waktu itu apa? Kakak minta, kakak berserah atau apa kak? Apa Tuhan hadir begitu aja? Enggak. Jadi orang benar hidup karena iman. Jadi kita hidup bukan dari apa yang kita lihat, kita tidak hidup dari apa yang kita dengar, kita tidak hidup dari apa yang kita rasa. Karena pada waktu itu kan kita lemes, terus vonisnya itu kan yang kita dengar. Tapi karena saya udah bertobat, terus saya banyak dipenuhi oleh firman, ya waktu itu terjadi ya saya cuman ingat satu firman aja. Sesungguhnya sakit penyakit mulai yang kutanggung dan kesengsaraan mulai yang kupikul, oleh karena bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Pegang satu ayat itu aja, perkatakan percayai, perkatakan percayai, maka terjadilah apa yang kau percayai. Perkatakan percayai, perkatakan percayai. Jadi apa yang kita katakan harus kita percaya juga. Iya. Nah yang kita percaya kita perkatakan juga. Jadi harus seiring ya kak ya. Jadi kepala, hati dan mulut tuh harus sama. Harus sama. Hepatitis itu kan sudah nggak ada obatnya ya. Itu udah memang udah divonis hidupnya tuh udah nggak lama. Tapi di situ saya cuma bisa nyanyi dan menyembah. Saya memuji Tuhan, saya mengucap syukur, perkatakan firman, mengucap syukur, akhirnya mujizat terjadi. Begitu darahnya diambil, dicek, hepatitisnya hilang dan aku dapat lever baru dari Tuhan. Mujizat demi mujizat kakak ya. Gitu. Jadi kalau hepatitis bisa sembuh itu bukan kemampuan kita lagi tuh. Udah bukan kemampuan dokter lagi. Ya karena ada menyembuhkan. maksud Tuhan Nah, ya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah beri. Ya. Tuhan udah kasih lever baru, Tuhan udah sembuhkan sempurna. Masa kita mau jatuh-jatuh terus di dalam dosa? Ya dong, ya kan? Kan kita juga harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa menyalibkan Yesus berkali-kali. Ya betul. Nah itu luar biasa ya. Buat aku hepatitis A, B, C itu udah penalti itu udah. Ya, tapi Tuhan bisa gantikan lever yang baru dan kakak udah benar-benar clean dari hepatitis. Clean. Luar biasa. Itu memang betul-betul berdampak lah bagi kehidupan kakak ya. Jadi sekarang kakak udah nggak mau syuting atau gimana kak? Atau memang benar-benar full time di pelayanan aja? Tapi sekarang? kalau ya Tuhan kasih syuting ya mau juga sih. Iyalah. Ya, jadi yang sekarang ini fokus sama pelayanan dulu. Kalau nanti suatu saat ada syuting, stripping, berarti aku lagi ditempatkan Tuhan di situ. Gitu ya. Jadi sekarang fokus pelayanan, bisa memenangkan banyak jiwa, terus kakak juga bisa bersaksi. Tapi memang kesaksian kakak itu bisa mengubah banyak hidup orang lain. Amin. Ya jadi kakak dimurnikan selalu dan selalu. Makasih kak untuk waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, oke? Oke, siap. Jangan lupa teman-teman, di like, di follow, di subrek. Thank you teman. Bye-bye kakak. God bless you.